Ibu, saya mau tanya nih sama ibu nih. Kalau suami ibu pulang biasanya jam 7 malam atau jam 6 sore sampai dengan jam 9 belum pulang, ibu khawatir nggak? Ayo, khawatir nggak? Deg-degan nggak di dalam hati? Kalau ibu khawatir, ada dua faktor. Khawatirnya ibu yang pertama adalah takut suami ibu kenapa-napa. Itu wajar, bagus bahwa ibu mencintai suami. Tapi kalau khawatirnya yang kedua, takut suaminya macam-macam, takut suaminya dapat godaan dari orang-orang lain, dari wanita-wanita lain, itu kembali bercermin kepada diri. Ibu, apa bu? Nggak khawatir. Kenapa nggak khawatir? Suami jelek. Nah ini, kalau suami ibu sudah jelek, kenapa dulu ibu mau kawin sama suami ibu? Kalau memang jelek, kenapa ibu mau? Tapi ibu perlu tahu, laki-laki sejelek apapun, itu nomor 2. Yang terpenting laki-laki, dompetnya tebel. Kalau dompetnya tebel, perempuan mana yang gak menoleh? Nah, ibu hati-hati nih. Jangan sampai nanti yakin suami ibu gak laku di mana-mana, terus ibu sembarangan sama suami, ibu berani menjawab perkataan suami, berani menentang. Hati-hati ibu, bahwa suami akan melakukan hal-hal yang tidak baik tergantung istri di rumah. Kalau suami mau berangkat kerja, cari sepatu sendiri, bersihin sendiri, mau ngopi, masak air sendiri, mau sarapan, ambil piring sendiri. Ibu dipanggil, "Ma, Papa mau makan nih." "Bentar ya Pak, ini lagi jawab WA temen." Pentingan mana bu? WA temen apa melayani suami? Nah kalau ibu memperlakukan suami seperti itu, ibu nggak peduli, ibu nggak sayang, ibu nggak mau melihat apa yang dilakukan oleh suami, bahkan kalau perlu suami ibu suruh nyuci, ini nggak bagus ibu. Jangan salahkan kalau suami nanti tergoda oleh wanita yang memperhatikan suami ibu. Tapi kalau ibu melayani suami dengan baik, suami mau berangkat kerja, ibu pilihin baju yang terbaik agar dia bisa pakai kelihatan berwibawa. Dia mau sarapan, ibu temenin, ambil piring, makan bareng-bareng. Suami mau ngopi, ibu siapin kopinya, duduk bareng-bareng. Begitu suami mau berangkat, ibu antar dia sampai ke depan pintu. Kalau dia bawa mobil, sampai antar ke depan pintu mobil. Kalau dia naik motor, antar sampai dia sudah di atas motor. Kalau dia jalan kaki, jangan disepak kakinya mentang-mentang gak punya apa-apa. Gitu bu, sayang sama suami. Jangan suami dianggap kayak pengantar paket, datang bawa barang, tinggalin makasih. Ingat ibu, suami adalah surganya ibu. Suami tidak ridho, suami marah, suami tidak senang, ibu tidak melayani suami dengan baik, jangankan surga bu, bau surga pun ibu nggak dapat. Tetapi kalau ibu memperlakukan suami dengan baik, insya Allah surga akan menanti ibu. Karena bagi seorang wanita mudah taat kepada suami, laksanakan perintah Allah, sholat, puasa, zakat, pasti akan masuk surga. Tetapi manakala ibu menantang suami, tidak pernah melayani suami, dipastikan di rumah tangga ibu akan banyak masalah.
antar suami berangkat kerja, sampai di depan pintu, suami cium tangannya, si suami peluk istrinya, dikecup keningnya sebagai tanda kasih cinta mereka berdua. Kemudian suami melangkah dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, Bismillahi majreha wa mursaha. Maka dipastikan suami ibu berangkat melakukan ibadah kepada Allah karena ia ingin membahagiakan rumah tangganya. Kalau ini yang terjadi, cakep. Sekarang juga saya mau tanya sama suami, jangan ibu terus yang dicecer. Bapak nih, Pak, Bapak kan sudah izinkan istri kerja karena niatnya ingin membantu rumah tangga. Kemudian Bapak izinkan. Ya. Suatu saat istri Bapak belum pulang jam 7 malam, kemudian telepon beritahu ke Bapak bahwa dia pulang telat karena harus diners temenin tamu makan malam di hotel. Bagaimana perasaan Bapak? Diizinin apa enggak? Enggak diizinin. Bapak dari awal sudah mengizinkan istri kerja. Apa alasan Bapak tidak mengizinkan? Mereka cuma makan malam loh Pak, bukan makan paku payung. Nah, kembali lagi kepada si istri. Si istri berangkat kerja niatnya untuk membantu rumah tangga, tetapi cara berpakaian orang modern sekarang ini pakai span itu kayak orang kebanjiran, tinggi banget. Pakai kemejanya, pakai dibuka kancing sebelah lagi yang paling atas. Sementara kalau di rumah bedak aja enggak. Malah yang ada bau bawang habis masak. Nah, kira-kira kalau hal yang seperti itu menurut Bapak gimana? Apakah Bapak melanjutkan istri untuk bekerja? Padahal pada malam itu dia berjalan dengan lelaki lain yang bukan muhrim. Nah, loh, saya bukan anti istri itu bekerja. Tetapi yang terpenting adalah bekali istri dengan cara-cara yang syar'i. Dia boleh berangkat kerja, kita izinkan tentunya dengan pakaian-pakaian yang sopan. Pakai hijab, pakai busana muslim. Tunjukkanlah bahwa dia adalah seorang istri. Sehingga tidak akan timbul fitnah. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dalam surah At-Taubah ayat 71, Allah berfirman, "Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakata wa yuti'unallaha wa rasulah ulaika sayarhamuhumullahu innallaha azizun hakim." Orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan, sebagian mereka penolong bagi sebagian. Mereka memerintahkan melakukan perbuatan ma'ruf dan mencegah perbuatan munkar, dan melaksanakan sholat, mengeluarkan zakat, taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itulah yang mendapatkan rahmat dari Allah. Sesungguhnya
Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Artinya, sebagian mereka penolong bagi sebagian yang lain, bagi laki-laki dan perempuan. Itu artinya suami adalah penolong bagi istrinya, kemudian mereka sama-sama mencegah dari perbuatan munkar, melakukan amal ma'ruf, melaksanakan sholat, mengeluarkan zakat, taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itulah yang mendapatkan rahmat dari Tuhan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kalau di dalam rumah tangga keduanya sama-sama melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar, sama-sama melaksanakan ibadah salat, sama-sama melaksanakan mengeluarkan zakat, taat kepada Allah dan kepada Rasul-Nya, dipastikan kata Allah, mereka itulah yang mendapatkan rahmat dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Hendaknya lah di dalam rumah tangga harus betul-betul satu sama lain melakukan hal yang diajarkan di dalam Islam, melakukan semua hal-hal yang menuju kepada ridha Allah. Di dalam satu hadis Rasulullah bersabda, khairukum li ahli. Sebaik-baik dari kamu adalah yang memperhatikan keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku, kata Rasulullah, adalah sebaik-baik orang yang mencintai keluarganya. Mudah-mudahan Allah akan memberikan petunjuknya, memberikan hidayah di dalam rumah tangga kita, sehingga kita dalam membina rumah tangga menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, dan memiliki anak-anak yang saleh dan salihah, sehingga apabila nantinya kita akan selalu berada di dalam lindungan, naungan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.